Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipersilakan oleh Allah untuk menjelaskan materi yang kita akan pelajari, yaitu mengenali kitab-kitabnya Allah. Sebelumnya, saya akan mengenalkan diri saya Fikri Hidayat dari 1058. Al-Quran adalah kitab wahyu dari Allah SWT, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia sama umat Islam. Hal itu juga diturunkan pada sejak Nabi Adam, ajaran Nabi sampai ke Nabi Muhammad. Ajaran itu juga disebut juga suhuf, itu lembar-lembaran dari kitab. Ada pula hadis yang menyatakannya. Hadis Hakim. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak sesat dalam menjalani hidupnya selama bakal butuh pada Al-Quran dan hadis. Hadisnya berbunyi, taraktu fikum rauni ma in tamasta bihi malan tadhilu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Artinya, aku tinggalkan untukmu dua perkara pusaka, kalian tidak akan tersesat selama pegang teguh pada golongannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadis riwayat Hakim. Kitab yang Allah turunkan ada 4, yaitu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan pada Musa, kitab Zabur pada Daud, kitab Injil Isa, dan Muhammad. Al-Quran. Kita akan membahasnya dari kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dan bimbingan untuk umat Bani Israel dan diturunkan kepada Nabi Musa. Hal ini terdapat ada dalil nakli surah Al-Isra 17 ayat yang kedua, berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musa kitabah wa ja'alnahu hudan li bani Israila ala tattakidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan pada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi orang Israel dengan firman, dan janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dalam kitab Taurat terdapat asas kebaktian atau syariah. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah, menunjukkan hari Sabtu, jangan menyembah berhala, jangan menunjukkan Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormati kedua orang tua, jangan bersumpah palsu, dan jangan menginginkan milik hak orang lain. Yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk untuk kaum Bani Israel. Hal ini terdapat dalam dalil nakli Quran surat Al-Nisa ayat ke-193, berbunyi, Inna auhayna ilaka kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim
wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Atuba wa Musa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabur. Artinya sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan pada Nabi Nuh dan Nabi setelahnya, dan kami wahyukan pada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan Ishak, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur pada Daud. Secara garis besar isi dari kitab Zabur ini adalah nyanyian yang rohani. Berikut saya akan membacakan isi-isinya, yaitu ada nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jemaah, nyanyian untuk raja dan nyanyian doa-doa untuk individu. Adalah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Isa untuk petunjuk dan pedoman hidup pada kaum-kaumnya. Hal ini ada dalam dalil nakli Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-27, berbunyi summa qafaina ala asarihim birusulina wa qafaina bi Isa ni Maryama wa atainahul isjila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u rafatai wa rahamta. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil padanya, dan kami jadikan rasa santun kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Saat sudah wahyu terakhir diturunkan, Nabi wafat setelah menerima wahyu tersebut. Al-Quran memiliki 30 juz, 114 ayat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Dan dari empat kitab ini yang kita patut percaya adalah Al-Quran, yaitu sudah kebenaran sudah terbukti. Yang lain kita juga imani, tetapi sudah ada campur tangan oleh manusia, sehingga kitab Al-Quran yang wajib kita pedomani sebagai umat Islam. Ada dalil nakli untuk beriman pada kitab-kitab ini, yaitu Al-Maidah ayat ke-548. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika kitaba bihaqqi musaddiqa lima baina wadaynihi minal kitabi wa muhaimina alai fakum yaunahum bima anzalna Allah wala tattabi ahum
amma jaqa minal haq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang bukan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan pada Allah SWT, dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah padang tatamu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang intisarinya Al-Quran, bahwa kita harus beriman pada Al-Quran sebagai manusia umat Islam, karena itu adalah pedoman dan petunjuk yang benar. Hal ini terdapat pada Al-Baqarah ayat yang kedua. Zal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan artinya kitab Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Al-Quran juga mendapatkan nama-nama lain, yaitu Al-Huda sebagai petunjuk umat manusia, Al-Furqan adalah pembeda hak dan batil, Asy-Syifa artinya hal yang menenangkan atau obat penenang hati, Al-Zikir artinya adanya peringatan adanya ancaman dan balasan, dan Al-Kitab artinya firman Allah yang dibukukan. Isi Al-Quran ada akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kisah, dan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Keistimewaannya ada 5, yaitu sebagai petunjuk dan rahmat bagi umat Islam yang beriman dan bertakwa. Sebagai informasi pada umat bahwa Nabi dan Rasul telah memiliki syariat dan caranya masing-masing menyembah Allah SWT. Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan wajib kita imani dan terjamin asliannya. Al-Quran tidak ditandingi oleh diri manusia, dan membacanya merupakan ibadah dan harus kita amalkan. Sekian video ini, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.